Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah sampai ke meja redaksi beberapa pertanyaan dari pemirsa berkaitan dengan poin-poin atau materi yang telah disampaikan sebelumnya. Pertanyaan pertama dari saudara Maharaga Wisanggeni bertanya berkaitan dengan larangan mencegat penjual sebelum sampai ke pasar. Saudara Maharaga Wisanggeni bertanya bagaimana kalau dua harga, dikarenakan dia menghitung ada biaya bensin, semisal jika dia lewat jalan A dan perumahan B dan ada orang cegat lalu membeli, dia kasih harga sekian karena jarak pasar jauh, tetapi ketika sudah sampai pasar dia tetapkan harga normal. Ya, terima kasih kepada saudara Maharaga Wisanggeni atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Larangan mencegat itu berlaku kepada pedagang, kepada tengkulak yang mencegat, bukan berlaku kepada penjualnya. Tidak berlaku kepada orang-orang yang datang dari daerah, orang-orang yang membawa barang dari kampung, dari pedalaman untuk dibawa ke pasar. Mereka tidak terlarang untuk menjual. Yang terlarang adalah orang yang dengan sengaja mencegat kehadiran mereka, mencegat para petani, para peternak, para peladang yang dari kampungnya, dari daerahnya pergi ke kota, pergi ke pasar untuk menjual hasil pertanian mereka, hasil ladang mereka atau hasil peternakan mereka dijual ke pasar. Namun sebelum mereka tiba di pasar dicegat di tengah jalan. Yang terlarang adalah yang mencegatnya, bukan yang pedagang ataupun pemilik barang yang pergi ke pasar untuk menjual. Tidak, mereka tidak terlarang untuk menjual. Yang terlarang adalah Anda sebagai tengkulak atau Anda sebagai customer, sebagai pembeli, mencegat mereka di tengah jalan. Karena perlu difahami bahwa dalam Islam berbagai larangan-larangan yang ada, itu ada larangan yang berlaku untuk semua orang. Seperti jual beli khamr, itu berlaku kepada penjual dan kepada pembeli. Jual beli riba, misalnya tukar tambah emas dengan emas atau dengan mata uang, itu berlaku pada penjual dan pembeli. Namun ada larangan-larangan yang berlaku hanya kepada satu pihak, tidak kepada kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Misalnya adalah tipu menipu. Yang terlarang adalah yang menipu, sedangkan korban penipuan dia tidak berdosa, dia tidak terlarang. Berbuat curang, yang terlarang, yang berbuat dosa, yang menanggung dosa adalah yang berbuat curang, bukan korban kecurangan. Termasuk praktek mencegat pedagang sebelum mereka mencegat para tengkulak, mencegat para petani, peladang, nelayan ataupun peternak. Sebelum mereka tiba ke pasar, ya, dicegat di tengah jalan, kemudian untuk dibeli. Sebelum mereka tahu harga pasar, sebelum mereka berhadapan dengan para pembeli lainnya. Sehingga larangan ini sekali lagi hanya berlaku kepada orang yang mencegatnya. Adapun Anda sebagai pemilik barang, Anda sebagai petani, Anda sebagai peternak, sebagai peladang atau sebagai pengrajin, sebagai produsen, tidak terlarang untuk menjual kepada siapapun, termasuk kepada
Orang yang mungkin dia sengaja duduk untuk mencegat orang-orang seperti Anda tidak berdosa. Karena itu barang milik Anda, hak Anda untuk menjual kepada siapapun. Tetapi yang terlarang adalah orang-orang yang sengaja berhenti di tengah jalan mencegat para petani, para peladang, karena mereka tindakan mencegat ini berpotensi menimbulkan monopoli, berpotensi merugikan para pemilik barang, karena bisa jadi mereka memberikan penawaran yang rendah, padahal barang tersebut dipasarkan atau di pasaran dijual belikan dengan harga yang lebih tinggi, sehingga di sini terjadi bentuk kezaliman. Makanya sekali lagi yang terlarang adalah orang yang mencegat, bukan orang yang menjualnya atau pemilik barang. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya dari saudara Khanisah atau saudari Khanisah bertanya, saat ini saya menawarkan dan menjual barang secara online. Yang saya tawarkan ke customer barang-barang berasal dari salah satu marketplace online. Ketika ada yang berminat, baru kemudian saya beli barang-barang tersebut untuk diserahkan ke customer. Apakah hal tersebut termasuk yang diharamkan? Tetapi barang tersebut sampai ke tangan saya dulu, kemudian pemesan akan mengambilnya dengan saya setelah pembayaran dilakukan. Pembayaran dilakukan di akhir setelah barang sampai. Ya, terima kasih kepada saudari Khanisah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dari pertanyaan yang Anda utarakan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda telah mendapatkan izin secara legal dari pemilik marketplace atau pemilik barang untuk Anda menjadi bagian dari resellernya, bagian dari pemasarannya, misalnya, baik dengan fee ataupun cuma-cuma. Maka Anda tidak masalah untuk menjual barang tersebut dan kemudian menerima pembayaran setelah barang tiba. Namun ketika yang terjadi Anda bukan reseller, bukan agen, Anda tidak ada agreement, Anda tidak ada perjanjian dengan pemilik barang untuk ikut memasarkan produknya, sehingga ketika Anda menawarkan barang misalnya secara online di web Anda atau mungkin di medsos Anda, padahal statusnya Anda belum punya barang dan juga tidak mendapatkan izin dari pemilik barang, kemudian customer, pembeli, ketika dia order, ketika dia memesan, dia juga tidak melakukan pembayaran tunai. Kenapa? Karena dia menanti barangnya tiba, barangnya datang, baru dia akan datang ke rumah Anda atau ke tempat Anda untuk mengambil dan melakukan pembayaran. Kalau ini yang terjadi, maka berarti Anda telah terjatuh dalam praktek menjual barang tertunda belum Anda miliki dengan pembayaran yang juga tertunda, karena pembeli baru akan melakukan pembayaran bila barangnya telah Anda miliki atau telah tiba di tempat Anda. Dan ini, praktek semacam ini menurut kesepakatan para ulama itu terlarang. Ya. Opsinya, ya, opsi pertama tadi Anda menjalin agreement, kesepakatan, perjanjian, atau meminta izin secara terus kepada pemilik barang untuk menjadi resellernya, untuk menjadi agennya, bagian dari tim marketingnya, dengan berbagai perincian nanti tentang penentuan harga, margin keuntungan yang akan Anda peroleh. Maka bila ini Anda lakukan, maka Anda boleh menjual, baik penjualannya dengan pembayaran tunai di muka ataupun pembayaran tertunda ketika barang telah sampai kepada Anda. Opsi kedua adalah Anda bersyarat kepada customer Anda, ketika dia order, ketika dia memesan barang, dia harus melakukan pembayaran tunai, lunas di muka. Tidak ada yang tertunda sedikit pun. Sehingga dengan cara seperti ini, Anda memenuhi kriteria akad salam, yaitu pemesanan barang dengan pembayaran tunai di muka, dan ini insya Allah halal. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya dari saudara AS Fanan bertanya, Anda mau bertanya, apakah boleh bersyirkah dengan orang lain yang masih meminjam modal dengan cara riba?
Sedangkan awalnya kita tidak mengetahui kalau modal teman syirkah mereka dapatkan dari pinjam dengan cara riba. Ya, terima kasih kepada saudara AS Fanan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ahli fikih telah menjelaskan bahwa harta haram secara global terbagi menjadi dua kelompok besar. Harta haram pertama adalah haram karena fisiknya, karena bendanya. Babi, bangkai, khamr misalnya, benda-benda najis, maka ini haram untuk Anda makan dan haram untuk Anda perdagangkan. Sedangkan kelompok kedua adalah harta haram karena bukan karena fisiknya, bukan karena bendanya, tapi karena cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya, misalnya Anda mendapatkannya melalui tadi yang disebutkan hutang piutang berbunga atau dengan skema riba, maka Anda haram mendapatkan harta dengan cara riba, berhutang dengan ketentuan ketika membayar dilebihkan, ada marginnya, ini adalah riba. Ini juga haram, sepakat para ulama itu haram. Namun bedanya, harta haram karena fisiknya berlaku kepada semua orang, yang memiliki ataupun yang tidak memiliki, yang mendapatkannya dengan cara legal ataupun mendapatkannya dengan cara ilegal. Sehingga Anda membeli babi atau Anda mencuri babi, Anda menipu kemudian mendapatkan daging babi, atau Anda dengan sukarela diberi hadiah, mendapatkan warisan, maka tetap haram. Ya. Sedangkan kelompok kedua, keharamannya hanya berlaku kepada oknum, kepada orang yang mendapatkannya dengan cara haram. Sehingga ketika partner Anda mendapatkan modal tersebut dengan cara berhutang, dengan skema riba, maka keharamannya hanya berlaku kepada partner Anda, tidak berlaku kepada Anda. Hanya dia yang menanggung keharaman tersebut. Adapun ketika dana itu digunakan untuk berwirausaha, dia investasikan ke unit usaha Anda, maka usaha Anda tidak terpengaruh dengan keharaman harta tersebut atas partner. Ya, karena Anda mendapatkan modal tersebut dengan cara-cara yang halal, yaitu bersyirkah, permodalan, dan itu halal secara aturan syariat. Namun tentu Anda sebagai seorang muslim, apalagi partner usaha, punya kewajiban untuk memberikan nasihat, teguran, saran, agar partner Anda tidak lagi menggunakan skema-skema riba, tidak menggunakan praktek-praktek riba, ya, termasuk modal yang mungkin akan dia setorkan atau yang telah dia setorkan, agar dia segera bisa menyelesaikan riba tersebut. Kalau bisa dinegosiasi ulang agar tidak ada bunganya, atau agar segera dia bisa lunasi, agar mata rantai riba itu bisa segera berakhir. Itu sebagai tanggung jawab moral sebagai seorang muslim untuk berdakwah, untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, karena Rasulullah SAW telah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, siapapun dari kalian yang melihat, mengetahui adanya kemungkaran, maka hendaknya dia ingkari dengan kekuatannya, dengan tenaganya. Kalau dia tidak mampu, hendaknya dia mengingkari dengan lisannya, dia jelaskan, dinasehati, ditegur. Kalau dia tidak mampu melakukan, maka ingkari dengan hati, itu dengan cara dijauhi, dengan cara dia jauhi. Dan bisa jadi kalau memang dituntut agar dia sadar, agar dia tahu tentang hukum haramnya riba, kalau memang dirasa perlu, Anda boleh mengakhiri kerjasama dengan mengatakan, misalnya kerjasama di antara kita cukup satu proyek ini saja. Kenapa? Karena ternyata Anda mendapatkan modalnya dengan cara berhutang dengan riba. Saya tidak ingin berpartner dengan orang yang mendapatkan modal dari riba, misalnya. Agar dia sadar, bukan karena usaha Anda menjadi haram, tetapi karena Anda bertanggung jawab untuk
menasihati, dan bisa jadi ini adalah salah satu cara yang efektif agar partner Anda sadar tentang haramnya riba. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Sinta Nur Rahmah. Saudari Sinta bertanya tentang akad mudharabah mustarakah itu bagaimana? Kalau diterapkan dalam simpanan haji dengan akad tersebut, prosedurnya yang sesuai syariat bagaimana? Ya, terima kasih kepada saudari Sinta Nur Rahmah atas kebersamaannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan bahwa mudharabah itu adalah salah satu model dari syarikat dagang. Sekali lagi, skema mudharabah bagi hasil itu adalah salah satu model dari model-model syarikat dagang. Karena dalam mudharabah ada dua belah pihak. Pihak pertama adalah pemilik modal, yang pihak kedua adalah pelaku usaha. Ya, sekilas dalam praktek mudharabah ini tidak ada syirkah, tetapi ketika kita cermati lebih dalam, kita dapatkan pada mudharabah itu terdapat praktek syirkah. Pihak pertama store modal dalam bentuk finansial, dalam bentuk uang, dalam bentuk modal terstore. Pihak kedua yaitu pelaku usaha, sebetulnya dia juga store modal, yaitu dalam bentuk apa? Skill, dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk kemampuan dalam mengelola perusahaan, dalam menjalankan perusahaan atau menjalankan proyek. Sehingga sebetulnya kedua belah pihak ini sedang bersyirkah, hanya saja modalnya dalam bentuk yang berbeda. Karena itu para ulama mengatakan karena adanya keunikan pada skema mudharabah ini, kemudian mereka memberikan nama spesial, bukan dengan nama syirkah biasa, tetapi diberi nama spesial yaitu mudharabah. Nah, karena mudharabah itu adalah adanya hubungan kedua belah pihak. Pihak pertama sebagai penyandang dana, pemodal, pihak kedua sebagai pengelola, yang kemudian ada kesepakatan. Mereka berkomitmen untuk mengikatkan diri, membuat satu komitmen bahwa modal tersebut akan dikelola oleh pihak kedua. Ketika terjadi keuntungan, maka akan ada profit share, ya, pembagian modal. Pembagian keuntungan. Ketika ada keuntungan yang didapat, profit, maka mereka akan melakukan pembagian hasil, pembagian keuntungan. Namun tatkala terjadi kerugian, maka pihak pemodal menanggung kerugian dalam bentuk finansial. Akibatnya modal dia menjadi susut. Sedangkan pelaku usaha, dia akan menanggung kerugian dalam bentuk skill. Sehingga walaupun dia telah bekerja, dia tidak mendapatkan upah, dia tidak mendapatkan profit, tidak mendapatkan keuntungan. Sehingga waktu dia, tenaga dia, pikiran dia tidak mendapatkan hasil, ya. Dengan demikian praktek mudharabah ini sepatutnya yang saya pahami tidak mungkin untuk diterapkan pada tabungan haji atau simpanan haji, kecuali bila Anda sebagai penyandang dana siap bila tabungan Anda akan menjadi susut, misalnya kalau ternyata usahanya rugi, karena memang para ulama telah menyatakan bahwa pihak pengelola tidak bertanggung jawab, tidak boleh dibebani mengganti kerugian, ya, tidak boleh dibebani mengganti kerugian kalau terjadi kerugian. Nah, kalau Anda siap dengan komitmen itu, baru berarti tabungan haji Anda, dana yang Anda miliki, yang Anda rencanakan untuk haji, dikelola terlebih dahulu, diinvestasikan terlebih dahulu. Kalau ternyata gagal usahanya, Anda batal haji. Kalau itu memungkinkan, maka terjadilah
akad mudharabah. Tapi kalau Anda tidak mau dengan komitmen itu, konsekuensi itu, maka berarti tidak mungkin diterapkan skema mudharabah. Apalagi bila ternyata dananya bukan dari Anda, yaitu pihak yang akan haji, dananya dari pihak lain, maka yang terjadi bukan mudharabah tetapi adalah dana talangan. Anda ditalangi untuk mendapatkan nomor waiting list, nomor antrian haji, sejumlah setoran yang wajib Anda bayarkan, kemudian Anda akan dihitung profit, ya, dibebani margin, dan ini sebetulnya bukan mudharabah, bukan syirkah, tapi adalah dana talangan. Anda ditalangi dan kemudian Anda dibebani dengan margin, dan itu namanya riba. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya dari saudara Fauzan Ramadan bertanya, ada seseorang pelanggan menanyakan suatu barang kepada saya. Saya mengetahui bahwa dia dapat dari toko B dengan harga sekian, dan saya pun tahu supplier dari toko B tersebut karena juga salah satu supplier saya. Bagaimana hukumnya apabila saya menjual barang yang ditanyakan pelanggan tersebut di bawah harga toko B? Ya, terima kasih kepada saudara Fauzan Ramadan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara Fauzan, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Apa yang Anda tanyakan, ada beberapa kemungkinan. Dari yang saya pahami, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwa pelanggan Anda tersebut atau calon pembeli, calon customer Anda itu sebetulnya adalah pelanggan toko B. Dia hanya omong-omong saja dengan Anda, hanya ngobrol saja dengan Anda bahwa dia mengambil barang dari B, membeli barang dari B. Kemudian karena Anda melihat ini ada peluang untuk mendapatkan order, mendapatkan keuntungan, Anda memberikan penawaran, saya juga siap melayani order Anda. Maka di sini terjadi praktek yang buruk, yaitu Anda menyerobot pelanggan orang. Anda menyerobot pelanggan orang, dan ini tercela. Rasulullah SAW bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sekali-kali kalian lancang dengan menyerobot penjualan orang lain. Yaitu dengan cara apa? Dengan Anda menawarkan kepada calon pembeli barang yang sama, serupa, atau manfaatnya sejenis dengan harga mungkin yang sama atau bahkan mungkin lebih rendah. Karena ini tentu suatu tindakan yang kalau pihak B tahu Anda lakukan, pasti pihak B akan sakit hati, kecewa, bahkan mungkin terjadi permusuhan dengan Anda. Islam tidak ingin. Islam tidak merestui praktek jual beli yang kotor semacam ini. Kemungkinan kedua, pelanggan tersebut, customer tersebut, dia sudah berlangganan kepada si B, tetapi dia merasa tidak nyaman karena dia mungkin merasa harganya tinggi. Dia ingin mencari supplier baru. Dia sengaja datang ke Anda untuk melakukan negosiasi, untuk mencari penawaran baru dari pihak lain. Maka praktek semacam ini terjadi atau sering terjadi, dan itu atas inisiatif dari pembeli, bukan dari penjual. Memang dia ingin mencari supplier baru atau tempat berlangganan baru karena dia ingin mencari harga yang lebih kompetitif, mungkin layanan yang lebih bagus, tenggat waktu pembayaran yang lebih panjang, misalnya lebih lunak. Seringkali customer melakukan hal yang semacam ini. Maka dalam kasus semacam ini Anda tidak masalah memberikan penawaran, karena Anda tidak menyerobot, tetapi Anda didatangi oleh customer orang, sehingga statusnya Anda tidak melangkahi, tidak menyerobot penjualan orang, tetapi memang pelangganlah yang datang kepada Anda. Sehingga Anda dalam kasus semacam ini boleh memberikan penawaran, bahkan melakukan penjualan kepada dia dengan harga yang sama, ataupun bahkan bisa jadi lebih
murah dari yang diberikan oleh si B, wallahu taala alam. Pertanyaannya dari saudara Ibnu Syahid, dari saudara Rahmawan Tedi dan Muhammad Ibnu Syahid, bertanya tentang barang gadai. Kalau berupa hewan tunggangan, boleh ditunggangi dan diperas susunya karena si penghutang memberi makan hewan tunggangannya tersebut. Bagaimana kalau dikiaskan dengan motor atau mobil karena si penghutang memberi perawatan berupa bensin, oli, pajak, servis? Apakah boleh kita pakai motor atau mobil atau kendaraan tersebut? Terima kasih kepada saudara Rahmawan Tedi dan Muhammad Ibnu Syahid atas kebersamaan Anda berdua pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah SWT memberkahi Anda berdua, keluarga Anda, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam memanfaatkan barang gadai, para ahli fikih terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan haram secara mutlak untuk memanfaatkan barang gadai. Haram secara mutlak. Sehingga pakan hewan tersebut yang harus memberinya adalah pemilik hewan. Anda sebagai pemberi hutang atau yang disebut kreditur tidak perlu memberi pakan. Ya. Namun tentu ini dalam banyak kasus sangat merepotkan. Karena itu kelompok kedua sebagian ulama semisal Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah berpendapat kalau ternyata pihak penerima gadai yang notabene adalah dia yang kreditur yang menghutangi dituntut untuk memberi pakan kepada hewan yang digadaikan, maka dia boleh mendapatkan kompensasi ganti rugi ya atas pakan, atas jerih payah yang dia lakukan memberi pakan, merawat hewan tersebut. Apa bentuknya kompensasinya? Dia boleh menggunakan tunggangan tersebut, menunggangi kuda tersebut, atau mengambil susunya, atau mungkin mengambil woolnya, bulunya. Namun ingat, pemanfaatan ini senilai pakan dan jasa yang Anda berikan. Sehingga kalau diumpamakan berapa kira-kira nilai rumput, nilai pakan yang Anda berikan, hanya sebatas itulah yang Anda ambil dari manfaat hewan tersebut. Selebihnya tidak. Selebihnya tidak boleh Anda gunakan. Sehingga kalau nilai pakan itu hanya bernilai 10.000 sehari, sedangkan susu yang diproduksi, yang dihasil oleh hewan itu sehari bisa mendapatkan nilai rupiah misalnya 40.000, maka Anda hanya boleh meminum susu senilai 10.000. Selebihnya harus Anda kumpulkan, Anda tabungkan untuk kemudian Anda berikan kepada pemilik hewan tersebut. Dengan demikian bisa difahami bahwa kalau memang Anda yang memberi bensin motor tersebut untuk bisa dipanasi, maka hanya senilai bensin itu, yaitu 1 liter. Karena kalau motor kendaraan itu hanya sekedar untuk dipanasi agar tidak rusak, maka 1 liter saja mungkin cukup berhari-hari, bahkan mungkin berpekan-pekan. Ya, karenanya menganalogikan kendaraan bermotor dengan hewan ternak tidak tepat. Karena hewan ternak bila tidak diberi pakan, tidak diberi minum, dia akan segera binasa. Kalau binasa nilai jualnya hilang. Sedangkan motor kalaupun tidak dipanasi, dia tidak mati, memang dia benda mati, dia tidak rusak. Kecuali kalau dibiarkan dalam waktu lama. Dan agar bisa dihidupkan, dipanaskan mesinnya agar tidak rusak, maka cukup 1 liter. Dan itu akan bertahan sekian lama waktu. Sehingga tidak tepat menganalogikan kendaraan bermotor dengan hewan ternak ya. Karenanya para ulama berfatwa memanfaatkan barang gadai itu hukum asalnya terlarang, karena itu bentuk dari keuntungan dari piutang yang Anda berikan. Padahal Nabi dalam hadis Fudhalah bin Ubaid telah menegaskan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan,
kemanfaatan bagi Anda yang menghutangi, maka kemanfaatan dan keuntungan itu adalah riba. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda sekalian pemirsa Fatwa TV ini dimanapun Anda berada. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.